Bisa dengar suara aku kan ya? Bisa. Oke, sekarang videoku nih agak bermasalah. Oke, langsung kita mulai aja ya, teman-teman. Makasih banyak udah datang di meet up Scale Jakarta kita sore ini. Kita di sini ada Mas Doni. Mas Doni merupakan, sebentar saya buka dulu contekannya. Mas Doni ini merupakan software engineer, juga self-proclaimed barista, cafe racer enthusiast, dan technical evangelist di AWS. Dengan lebih dari 13 tahun experience di teknologi industri, dari telecommunications, banking, to startup. Sekarang Mas Doni ini fokus untuk membantu developers untuk build their ideas with technology. His area of depth is ranging from microservices to I/ML. Oke. Nah, hari ini Mas Doni ini mau bahas mengenai architecting event-driven microservices on AWS. So nanti mungkin deskripsinya Mas Doni bisa lebih jelasin ya. Nah, untuk sebagai pembuka, di sini aku ada info. Boleh sedikit minta waktunya ya Mas Doni? Boleh banget. Jadi dari Brankas, saya Winda dari Brankas, itu kita lagi open position untuk beberapa posisi. Ada yang technical, ada yang business juga. Let me share my screen. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini udah bisa lihat screen aku, di sini ada webnya Brankas. Langsung aja ketik brank.as, terus nanti langsung cari about us, careers, terus nanti langsung scroll ke bawah, explore roles. Nah, nanti di sini bisa lihat langsung ada beberapa posisi yang lagi available yang memang kita lagi open di Brankas. Itu aja sih. Kalau misalnya mau ada tanya-tanya, silakan langsung di sini ada emailnya, email Brankas, kontak kita lewat LinkedIn atau email, di sini langsung bisa kirim pertanyaan or anything yang mau ditanya. Oke, itu aja. Mungkin Mas Doni bisa langsung mulai. Mau tanya untuk pertanyaan itu, kalau misalnya ada yang tanya kan bisa langsung chat nih biasanya. Atau kalau misalnya mau ada yang langsung interaksi, kita open mic aja boleh? Boleh, tapi di akhir sesi ya? Iya, di akhir sesi. Setelah presentasi selesai, Mas Doni ready untuk Q&A, baru nanti kita buka. Siap. Ini berapa lama durasinya kira-kira ya? 40-45 menit lah. Waduh. Sejam lah ya? Shorter than that oke kok. Atau longer than that, ya Ayo. silakan. Oke. Berapa pertanyaan? 15, 10? Oh, saya open banget. Kalau misalnya mau langsung lanjut workshop juga boleh. Wah, bisa sampai besok kelarnya. Oke, teman-teman silakan disimak. Nanti kalau mau ada pertanyaan langsung silakan ditanyakan. Kalau mau setelah akhir sesi presentasi mau langsung tanya, mau open mic, silakan langsung raise hand aja, nanti dibuka. Ya, thank you, enjoy. Thank you, Winda. Jangan lupa ya guys ya, tadi si Winda udah ngasih tahu open roles di Brankas. Mungkin Winda juga bisa share linknya di chat. Ini lebih gampang buat mereka akses kali ya. Boleh. Siap. Oke, bisa lihat screen saya? Yes, udah kelihatan Mas Don? Screen-nya yang kelihatan adalah Architecting Event-Driven Architecture with AWS? Yes, betul. Cool, thank you. Ini ada Zoom toolbar-nya. Aduh, serem banget. Oke, jadi halo semuanya, apa kabar? Saya nggak bisa lihat Anda semua, tapi saya harap semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk coding. Ini sepertinya pertama kali saya join di Scale Jakarta, jadi thank you organizer, thank you Indah udah ngasih this kind of opportunity. I'm super excited. Jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai konsep dan implementasi event-driven architecture, dan saya rasa ini adalah salah satu hal yang penting karena saya melihat sebuah tren dari customer yang mengadopsi event-driven architecture, dan yang lebih penting lagi adalah implikasinya. Karena dengan event-driven architecture ini membuat tim development menjadi lebih agile, dan menjadi jauh lebih mudah untuk membangun sistem yang scalable, reliable, dan resilient. Jadi coba Anda bayangin, Anda adalah developer ya untuk e-commerce produk. Ketika Anda pertama kali membangun sebuah sistem, ketika pertama kali Anda membangun sebuah sistem, otomatis Anda akan mulai dengan produk yang sangat simple. Mungkin hanya ada satu service, yaitu order service yang bisa Anda lihat di gambar ya.
Namun ternyata banyak customer yang suka sama produk Anda. Good job, well done. Dan tentunya Anda sebagai developer ataupun product owner berusaha memberikan value secara terus-menerus. And at the end, Anda perlu menambahkan features. Dan untuk implement satu fitur mungkin aja Anda perlu develop beberapa services. Nah, services ini tentu saja menggunakan REST API untuk komunikasi, and then you went into a problem on scaling. Tiba-tiba akses menjadi lama dan beberapa menjadi timeout. And that's exactly what we're going to discuss today. Saya akan menjelaskan bagaimana Anda dapat mengatasi problem tersebut dengan implementasi asynchronous communication dan juga event-driven architecture dengan AWS. Jadi pada akhir sesi ini, Anda akan paham bagaimana Amazon Event Bridge memecahkan masalah arsitektur yang sulit, khususnya di microservices, dan Anda dapat membuat event bus Anda sendiri. Dan memulai dengan operasi dasar seperti producing dan consuming event. Dan di akhir sesi ini saya baru nambahin juga, saya akan memaparkan tentang orchestration, lebih tepatnya state orchestration, yang sangat membantu kita dalam menjalankan business workflow. Ya, quick introduction of myself. Nama saya Doni Prakoso. Saya adalah Senior Developer Advocate untuk region ASEAN. Jadi saya covering beberapa negara di ASEAN. Saya berbasis di Singapura. Saya punya lebih dari 15 tahun pengalaman di bidang teknologi untuk beberapa verticals, mulai dari banking industry di Indonesia, lalu telco untuk beberapa companies di ASEAN, Middle East hingga Europe, dan kemudian dilanjutkan untuk beberapa startups di Eropa dan juga di Indonesia. Nah, sebagai developer advocate, ini sebagian besar banyak sekali yang nanya, apa sih developer advocate? Jadi role saya adalah membantu para developers untuk memahami kompleksitas dari teknologi melalui konten dan sesi yang seperti ini. Selain itu, saya juga aktif di komunitas AWS User Groups untuk membantu mereka dari ideation hingga memotivasi mereka untuk showcasing their works. Saya lebih specialized di microservices dan event-driven architectures. Jadi jika Anda memiliki pertanyaan di arah itu, kalau nggak sempat atau agak malu-malu nanya di sini, bisa reach out saya di LinkedIn, Twitter, atau juga bisa mengunjungi YouTube saya yang baru aja rilis. Oke? Nah, melanjutkan ke agenda, dan ini, spoiler alert, ini adalah agenda yang akan kita bicarain hari ini. Saya menyusun sesi ini dengan memulai dengan pengenalan dari event-driven architecture tentunya, untuk memberikan fondasi tentang apa itu event-driven architecture dan memberikan Anda juga motivasi tentang mengapa Anda harus mulai mengadopsi kalau misalnya belum. Diskusi ini akan kita lanjutkan juga dengan beberapa tantangan utama di dalam membangun microservices ya, dan itu akan menjadi jalan yang baik buat saya untuk memperkenalkan Amazon Event Bridge. Saya akan membahas bagaimana Anda dapat menggunakan Event Bridge dengan berbagai pattern dan apa saja service AWS lainnya yang dapat membantu Anda membuat sistem yang agile, scalable, dan juga resilient. Dan yang paling pasti nih, saya akan melakukan beberapa demo untuk pemahaman yang lebih baik tentang cara menerapkan event-driven architecture dengan Amazon Event Bridge dan service AWS lainnya. Now, the first question when it comes to event-driven architecture yaitu adalah apaan sih itu? Jadi gagasan di balik event-driven architecture adalah untuk membangun sistem yang terpisah yang berjalan sebagai respons terhadap event. Ya, jadi kita punya event dan ini harus direspons oleh sistem. Nah, event-driven architecture menggunakan event untuk memicu dan berkomunikasi antara service yang terpisah dan umum dalam aplikasi modern yang dibangun dengan microservices. Nah, pertanyaan berikutnya itu adalah bentuknya event itu seperti apa sih ya? Jadi event itu bisa berupa apa aja? Event itu adalah bisa berupa seperti perubahan status di dalam resource Anda, atau update seperti item yang kalau misalnya Anda mau bangun e-commerce, kalau nempatin item ke shopping cart, itu adalah sebuah event. Ya. Dan event juga dapat carry on sebuah status seperti barang yang dibeli, informasinya. Atau event dapat menjadi pengidentifikasi seperti informasi bawah pesanan telah dikirim. Nah, jadi nanti saya akan juga jelaskan mengenai perbedaan yang sangat signifikan dalam membangun event-driven architecture dan juga dalam membangun HTTP API. Nanti saya juga ada beberapa demo untuk menjelaskan problemnya apa dan kenapa kita mesti mulai menggunakan event-driven architecture melalui asynchronous communication. Nah, kembali ke event-driven architecture seperti yang Anda lihat di diagram, itu ada 3 komponen utama.
Yang pertama yang sebelah kiri adalah producer event. Ini adalah mereka yang akan memproduce eventnya. Di yang tengah kita punya router. Ya, jadi router ini akan yang bertugas untuk kayak menangani traffic-nya, applying rules, dan juga mendistribusikan atau mempublish event tersebut ke event consumer, yaitu yang di sebelah kanan. Jadi arah alir kerjanya adalah produser mempublish event ke router yang melakukan filtering dan push event ke consumer. Service produser dan juga consumer itu mereka independen, mereka terpisah, yang memungkinkan mereka tuh di-scale secara independen, mereka bisa di-update dan juga digunakan secara independen. The next question yang muncul dalam event-driven architecture adalah kenapa sih? Kenapa event-driven architecture? What's wrong with the current trend, itu adalah monolith. Ya. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita melihat kembali kenapa para developer itu mereka beralih ke microservices. Nah, to be frank with all of you, sebagian besar dari kita sebagai developer kita mulai dengan monolith. Right? Jadi kita punya sebuah aplikasi, mereka itu disusun dalam sebuah large code base, kita taruh semua function di situ, termasuk juga database call. Right? Jadi kita cuma punya satu aplikasi yang akan growing semakin kompleks. Dan alasan paling umum mengapa kita memilih monolith adalah karena aplikasi menjadi relatif lebih mudah untuk di-develop. And there's nothing wrong with that. Nggak ada yang salah itu, mulai dengan monolith. Nah, dan saya juga paham alasannya adalah karena lebih mudah untuk memahami bagaimana sistem akan bekerja ketika semua data Anda itu berada dalam sebuah aplikasi yang menggunakan database yang kompatibel dengan ACID. Dan semua function call yang Anda lakukan itu mereka beroperasi di dalam shared memory yang sama. Nah, problemnya adalah semakin bisnis Anda tumbuh, Anda memiliki lebih banyak customer, Anda menambahkan fitur baru, dan jadi semakin kompleks lah sistem Anda. Dan itu tidak bisa dihindari. Dan salah satu solusi untuk mengatasi tantangan semacam ini adalah dengan membangun sistem yang distributed. Sistem itu berupa seperti microservices. Nah, problemnya adalah microservices itu jauh lebih kompleks. Tetapi masalahnya adalah monolith itu sangat sulit untuk di-scale. Jadi pilihannya di titik ini adalah Anda ingin scaling, atau Anda stuck dan tidak dapat improve bisnis Anda karena permasalahan architecture. So there are only two options that you need to choose. Jika Anda memiliki sistem besar yang kompleks dan Anda ingin dapat secara efektif untuk develop fitur secara paralel, Anda mau nggak mau harus pindah ke model distributed, dan di sini konteksnya adalah microservices. Jadi dalam perjalanan development Anda, pada akhirnya Anda perlu membuat sistem yang lebih agile, lebih scalable, dan tentu aja juga lebih cepat. And don't get me wrong, mengadopsi microservices itu nggak melulu soal teknologi, tapi juga culture dan struktur organisasi. Dan itu sesuai dengan Conway's Law yang menyatakan bahwa desain sistem itu sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi tim yang membangun sistem tersebut. Dan ini adalah salah satu alasan mengapa developers beralih ke microservices, because they simply need to achieve faster growth rate. Oke, nah saat kita bicara tentang modernization untuk aplikasi kita, dalam konteks ini dengan microservices dan event-driven architecture, itu sepertinya selalu berputar kembali ke bagaimana kita dapat sepenuhnya memanfaatkan cloud computing. Dan masuk akal sekali untuk menggunakan cloud computing dan itu. Dan inilah adalah salah satu alasan yang mendukung inovasi. Dan salah satu pilar bagaimana Amazon.com berhasil mentransformasi menjadi microservices dalam 1 dekade terakhir. Tapi untuk mungkin buat another day ya, kalau misalnya diundang, saya bisa sharing tentang bagaimana Amazon melakukan develop transformation dari monolith ke microservices. Itu seru banget. Nah, di dalam arsitektur intinya yang modern application, itu ada 3 komponen inti. Pertama adalah API, kedua adalah event, dan yang terakhir adalah data flow. Nah, dengan paradigma semacam ini, komponen dalam sistem Anda itu dapat dihubungkan secara loosely coupled dengan API. Dan event serta data flow dapat berkembang ke arah yang berbeda. Nah, hasilnya apa? Hasilnya ini memungkinkan Anda untuk melakukan lebih banyak eksperimen. Dan semakin banyak eksperimen, itu memungkinkan Anda untuk melakukan inovasi. Tapi yang paling penting adalah dari eksperimen, Anda dapat menggunakan key learning dari eksperimen-eksperimen Anda tersebut dan men-shaping produk Anda ke arah yang memberikan value untuk customer. Oke?
Oke, jadi saya telah membahas secara high level untuk event-driven architecture, microservices dan cloud native computing dan bagaimana mereka dapat bekerja secara bersamaan. Sekarang saya akan mengajak Anda ke dalam sebuah ilustrasi untuk mengimplementasikan semua komponen ini sebagai bagian dari perkembangan sistem kita. Jadi saya akan mengajak Anda untuk membayangkan sesuatu. Mari kita asumsikan bahwa Anda sedang membangun aplikasi e-commerce. Anda memiliki order service untuk memproses order dan invoice service untuk menangani pembayaran dari customer Anda. Nah, sistem ini menggunakan API yang sangat standar dengan synchronized call. Artinya adalah mungkin Anda lebih prefer menggunakan REST API, di mana ada klien memanggil service Anda dan mendapatkan responsnya. Dalam hal ini, ketika klien membentuk permintaan ke order service harus melakukan downstream call ke invoice service. Right? Jadi dari klien ke order ke invoice. Nah, dan setelah mendapatkan respons yang berhasil, order service dapat merespons kembali ke klien dengan pesan sukses, lalu memberikan nomor konfirmasi untuk customer. Dan di dalam workflow ini, everything going well, ya, nggak ada problem sama sekali, which is really good. Namun, apa yang terjadi kalau misalnya Anda mulai mendevelop fitur yang baru? Ya. Nah, dengan service berbasis synchronized API ini yang akan terjadi ketika Anda mulai menambahkan beberapa service lagi. Dan Anda membutuhkan service lain untuk diintegrasikan dengan order service Anda. Jadi ya kontrasnya adalah sebelumnya kita juga cuma punya dari order service memanggil downstream service yaitu invoice service. Tapi sekarang seiringnya bisnis Anda berkembang, kita mesti manggil 3 service lainnya yaitu invoice, fulfillment, dan forecasting. Nah, dengan order service memanggil downstream call ke invoice service, ya, fulfillment service, dan juga forecasting service. Jadi ini adalah arsitektur yang baru. Dan ini benar-benar normal. Seperti yang Anda ketahui, sering pertumbuhan sistem Anda perlu menambahkan lebih banyak fitur dan data flow-nya akan berkembang secara terus-menerus. Tetapi yang bermasalah dengan desain synchronized API calls adalah bahwa order service perlu mendapatkan semua informasi dari service lain. Order service perlu memanggil semua downstream calls ini sebelum mengembalikan respons ke customer. Pertanyaan berikutnya, apa yang akan terjadi jika salah satu service ini fail? Mungkin sebagai contoh, si invoice service mereka sedang menangani banyak request. Right? Nah, dalam skenario yang the worst case, ya, sistem Anda akan berjalan dengan sangat lambat dan akan mengembalikan timeout error ke klien. And you will not be happy with this karena workflow Anda tidak berjalan dengan baik. Meskipun Anda telah mengimplementasikan sistem ini sebagai microservices, tapi masih ada tantangan. Kita banyak berbicara tentang betapa kerennya microservices. Dan kembali ke prinsip bahwa kita membangun microservices untuk memiliki sistem yang scalable dan agile dengan membentuk service-nya menjadi independen. Tapi di dalam konteks ini, order service masih perlu mengetahui dan menemukan masing-masing endpoint lainnya untuk service ini. Right? Dan ini artinya bahwa service terkait perlu memahami bagaimana melakukan call request ke API lainnya. Nah, inilah saatnya Anda perlu mengimplementasikan service discovery atau RPC calls dan sistem Anda menjadi lebih kompleks. Dan yang paling penting sebenarnya itu pertanyaan sangat simpel. Apa yang harus dilakukan jika salah satu service tersebut gagal? Kita perlu memiliki retail logic dan error handling yang tepat. Nah, terus Anda mungkin kepikiran untuk melakukan vertical scaling untuk cloud resources Anda. Tapi di dalam jangka panjang, Anda akan menambahkan lebih banyak service, nggak cuma 3 ini. Anda mungkin membutuhkan untuk memproses data, lookup query, stock update, mengirim ke third party lainnya, dan setiap kali order service itu perlu melakukan itu, menjadikan sangat dependent terhadap service lainnya. Dan ini menurut saya cukup serem ya, karena synchronized API sangat umum digunakan di microservices. And I have to say this, but that's not the end goal. End goal-nya microservices itu bukan API, tetapi bagaimana service-service tersebut dapat membentuk sinergi dengan komunikasi. Oke, alright, mari kita beralih ke demo di mana saya ingin menunjukkan kepada Anda real life problem dari yang baru saja saya jelasin. Oke, nah di dalam demo ini, kita punya sebuah order service yang terintegrasi dengan Amazon API Gateway, yang artinya apa? Yang artinya adalah kita bisa memanggil order service melalui HTTP call.
Right, and then kita juga dari order service ini dia akan memanggil 3 downstream service seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ada invoice service, fulfillment, dan juga forecasting service. Saya ingin nunjukin bentuk kodenya, it's so simple. Ini semua dijalani dengan AWS Lambda. Kalau misalnya Anda masih belum mengenal AWS Lambda itu adalah cloud function ya, yang Anda bisa mengupload function Anda ke dalam AWS, ke AWS Lambda, dan itu akan bisa berjalan tanpa Anda perlu memanage infrastruktur ataupun resources lainnya. Itu akan scaling secara otomatis. Ini menurut saya adalah the crux of modern application, yaitu dengan menggunakan serverless computing, sebagai contohnya adalah AWS Lambda. Oke, sekarang kita balik lagi ke demonya. Di sini kita punya ini adalah order service. Right, ini di order service ini Anda bisa lihat dia akan memanggil API call, memanggil function lainnya, itu buat di invoice service, fulfillment, dan forecasting service. Right, kalau misalnya semua berjalan dengan baik, mudah-mudahan semuanya, lalu si order service akan mengembalikan respons masing-masing service-nya ke dalam sebuah variable, dan ini akan dibalikan dalam bentuk JSON. Right. Ini adalah invoice service, nothing much. Ini cuma untuk sebagai demo aja. Ini adalah fulfillment service, dan yang terakhirnya ini adalah forecasting service. Right? Sekarang mari kita coba untuk kita trigger eventnya. Ya, ini adalah endpoint-nya. Kita bisa lihat kita dapat invoice service-nya 200, that means okay, fulfillment 200, forecasting juga 200. That's cool. Everyone's happy with this kind of request. Tapi mari kita coba ganti untuk ini apa nih? Untuk forecasting service, sebagai ilustrasi aja, ternyata si service ini membutuhkan waktu kayak semacam 30 detik untuk memproses request. Oke, jadi saya akan ganti ini ke 30, habis itu saya akan deploy, dan lalu habis itu kita akan coba ulang lagi ini. Ya, jadi tahu ya kenapa saya ganti ke 30 ya, untuk mengilustrasikan seolah-olah forecasting service ini membutuhkan waktu yang lama untuk bisa memproses sebuah request. Oke, jadi kita akan reload ini dan kita akan menuju 30 seconds of awkward silence. Sementara saya mau buka chat kalau ada pertanyaan. Ya, ini masih berjalan ya. Oke, belum ada pertanyaan dan request-nya ini masih jalan. Oke, sekarang kita dapat balikannya, yaitu adalah endpoint request timeout. Jadi artinya adalah API call-nya nggak berjalan dengan baik. Kenapa? Karena ternyata si forecasting service membutuhkan waktu yang lama untuk memproses. And this is exactly the problem kalau misalnya kita mengandalkan untuk fully gone to synchronized API call. Right. Oke, sekarang kita balik lagi ke slide. Nah, sekarang secara long term kita akan perlu mendapatkan lebih banyak service dan arsitektur seperti yang Anda lihat di screen sekarang ya. Dan Anda mungkin sudah menebaknya. Ini adalah contoh bagaimana kita dapat beralih ke asynchronous communication dan juga event-driven architecture untuk menangani tantangan yang tadi kita udah bahas ya, dan tadi sudah terlihat jelas di demo. Nah, alih-alih memiliki order service untuk memanggil setiap downstream service, yang bisa kita lakukan adalah order service akan mengirimkan sebuah event, misalnya an order was created, dan Anda memiliki service lain untuk subscribe ke event ini. Eventnya itu adalah an order was created. Mungkin tidak semua service bertanggung jawab untuk mengambil action apapun pada event tertentu. Mungkin hanya 1 atau 2 service, namun dengan arsitektur seperti ini, Anda memberikan kebebasan bagi service tersebut untuk bertindak secara independen sesuai dengan tugasnya di dalam sistem. Oke? Cool. Sekarang Anda dapat memisahkan komponen sistem Anda dan secara praktis scaling secara mandiri berdasarkan request. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang kita perlu lakuin dengan panah-panah seperti ini nih, yang di sebelah sini nih? Dalam hal ini, kita perlu memiliki event router. Ya, kita perlu memiliki event router. Untuk coba saya ulang, dalam event-driven architecture kita perlu memiliki 3 komponen utama: producer event, consumer event, dan juga router event. Producer akan publish event ke router yang akan melakukan filtering dan juga push eventnya tersebut ke consumer.
Nah, produser dan consumer seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, mereka berjalan secara independen, terpisah, yang memungkinkan untuk scaling, update, dan distribute event-nya secara independen. Si router event ini akan secara otomatis memfilter dan juga publish event ke consumer dan bertindak sebagai elastic buffer yang akan mengakomodasi kalau misalnya ada spike di dalam workload Anda. Dan fungsi lainnya adalah si event router ini akan menjadi lokasi tersentral untuk memilih, memfilter event, melakukan menentukan policy, rules-nya untuk kemana event ini harus diteruskan. Nah, dengan mendapatkan router event di arsitektur Anda mendapatkan berbagai benefits. Pertama, Anda dapat mentransfer data antar sistem, Anda dapat develop, scaling, dan deploy service secara independen dari tim lain. Anda juga dapat distribute event tanpa harus menulis kode khusus untuk dikirimkan ke setiap consumer. Nah, router ini akan mendorong event ke sistem yang masing-masing dapat memproses event secara paralel dengan tujuan berbeda. Kalau misalnya kita lihat panahnya itu, semuanya itu akan berjalan secara paralel, tapi tujuannya berbeda. Dan yang terakhir, router event membuat sebuah interoperability antara sistem, sehingga mereka dapat berinteraksi dan juga tetap agnostik. Pertanyaan selanjutnya adalah, terus kita mesti gimana nih tentang event router nih? Kita mesti bikin sendiri atau ada pilihan yang lebih baik? Nah, dan ini adalah saat yang tepat di mana saya memperkenalkan Amazon Event Bridge. Event Bridge menghilangkan friction untuk melakukan integrasi point-to-point dan memungkinkan Anda dengan mudah mengakses perubahan data yang terjadi di aplikasi AWS, aplikasi Anda sendiri, ataupun third-party SaaS application melalui aliran event yang sangat scalable dan juga centralized. Nah, dengan Amazon Event Bridge, Anda dapat memisahkan antara produser dan consumer. Dan ini artinya dapat memulai membangun loosely coupled system, independent scaling, reusable, dan juga distributed system, which is really good, and this is exactly what we need. Event Bridge menangani semuanya, mulai dari event ingestion dan juga publishing event, dan juga menangani security, otorisasi, dan juga error handling. Dan ini membuat Event Bridge itu menjadi sebuah solusi yang dapat kita gunakan untuk membangun aplikasi yang scalable dan juga berbasis event-driven architecture. Satu lagi, Event Bridge itu berjalan secara serverless, sehingga Anda tidak perlu mengelola infrastruktur, dan Anda hanya perlu membayar untuk event yang Anda konsumsi. And that's the beauty of serverless. Nah, mungkin sebagian besar dari Anda udah mengenal mengenai Amazon SQS dan juga Amazon SNS. Dan di titik ini mungkin Anda agak bingung ya, terus kapan saya pakai SQS, kapan saya pakai SNS, atau kapan saya pakai Event Bridge. Nah, Amazon Event Bridge itu sebenarnya adalah tambahan yang sangat signifikan dalam AWS offerings dalam membangun event-driven architecture. Kenapa? Kenapa itu menjadi tambahan yang sangat signifikan? Karena sekarang dengan Amazon Event Bridge, Anda memiliki kebebasan untuk memilih service yang paling cocok untuk use cases Anda. Nah, ada dua jenis router utama yang digunakan dalam event-driven architecture. Mereka adalah Event Bus dan Event Topic. Anda dapat menggunakan Amazon Event Bridge untuk membuat event bus, dan Anda dapat menggunakan Amazon Simple Notification Service atau SNS yang di tengah untuk membuat event topic. Dan Anda dapat juga mengintegrasikan Amazon SNS dan Amazon SQS untuk membangun pub subsystem. Untuk membedakan kapan harus menggunakan Event Bridge dan SNS, Anda perlu melihat workload dan use case Anda. In general, Amazon Event Bridge sangat saya rekomendasikan saat Anda ingin membangun aplikasi yang bereaksi terhadap event dari aplikasi SaaS, service dari AWS, ataupun aplikasi Anda sendiri. Dan Amazon SNS saya sangat rekomendasikan saat Anda ingin membangun aplikasi yang memang Anda sudah prediksi untuk memproses workload yang sangat high throughput dengan low latency. Amazon Event Bridge menggunakan skema yang telah ditentukan sebelumnya untuk event dan membantu Anda dalam memfilter event. Gitu. Oke, mungkin selanjutnya saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana Event Bridge dapat membantu kita untuk menyelesaikan masalah yang tadi kita sebelumnya ya. Oke, ya, mari kita beralih ke demo kedua. Nah, di demo kedua ini kita punya, tadi kita sudah melihat permasalahan yang di order service harus memanggil 3 downstream services-nya, lalu mendapatkan timeout. Sekarang kita akan mencoba untuk mengubah arsitekturnya itu menggunakan asynchronous communication dan menggunakan pendekatan event-driven architecture.
Kita kan memiliki API gateway yang terintegrasi dengan Lambda dan ini tidak berubah, yang artinya adalah order service akan dapat dipanggil melalui Amazon API Gateway. Lalu order service akan, bedanya ini ya, si order service nggak akan untuk memanggil downstream call, tapi dia akan mempublish sebuah event yang namanya adalah order created. Dan event itu akan dipublish ke Amazon Event Bridge. Nah, di dalam Amazon Event Bridge sudah ada rule-nya untuk memberikan informasi bahwa, oh kalau misalnya ada payload order created, tolong dong diterusin ke target ini, gitu. Jadi Event Bridge akan mempublish order created ini ke fulfillment service, ini ya, ada garisnya di sini. Lalu ke forecasting service, ini ada garisnya di sini. Nah, jadi cuma ada 2 target ketika si Amazon Event Bridge mendapatkan top event order created. Nah, dan juga invoice service, ini paling terakhir. Nah, di dalam fulfillment service, ketika dia sudah berhasil untuk memproses order created, dia akan mempublish event, yaitu fulfillment completed, yang akan diteruskan dari event bridge ke logistic service. Gitu. Jadi ini multi steps dan banyak service yang mereka perlu untuk melakukan koreografi terhadap event yang mereka terima. Dan semua event ini, semua service ini, AWS Lambda Functions ini mereka akan berinteraksi dengan Amazon DynamoDB. Oke, cool. Terus pertanyaan yang paling umum, misalnya melakukan integrasi itu adalah bentuk, ini apa nih, order service ya, bentuk untuk nge-publish event itu kayak gimana sih? Susah nggak sih? Nah, ini yang saya punya ini dibentuk dalam Python ya, Python language. Dan misalnya Anda lihat di sebelah sini, ya, ini adalah line di mana yang bisa kita gunakan untuk publish event ke Event Bridge. Jadi kita akan menginstantiate sebuah objek client ini dengan events, ini adalah buat Event Bridge. Lalu API yang perlu kita lakukan adalah put events. I'm not sure if this is too small. Saya bisa gedein sih. Ya, jadi ini adalah API untuk menempatkan event ke dalam Event Bridge. Jadi kita nentuin source-nya, terus kita nentuin detail type-nya ini, lalu kita ngomongin apa, kita kasih detailnya, property detail ini biasanya payload-nya Anda dimasukin ke sini. Di sini saya cuma ngedump JSON dump untuk datanya ini. Lalu event bus name-nya itu adalah event bus-nya dari Amazon Event Bridge. Oke. Yang lainnya sama ya, nggak ada perbedaan. Mereka itu akan mendapatkan event dan beberapa dari mereka juga akan mempublish event. Oke, all good ya. Sekarang kita coba mulai demonya. Ups, salah. Saya punya gimana itu ya? Saya akan menjalankan server dulu ke dalam sini. Yep. Saya punya synchronous event. Ya. Saya akan jalanin dulu ya. 90. Oke. Oops, sorry, my bad. Saya bikin baru. Ini serunya nih kalau misalnya live demo nih. Oke. Sekarang kita akan buka port 9090. Nah, ini adalah event-driven demonya, di mana kita akan coba untuk melakukan panggilan yang tadi ya, sama seperti order service, tapi bedanya kita ubah menjadi asynchronous communication. Nah, misalnya Anda lihat di sini, kita nambahin ini ya, time slip-nya ini saya 30 detik. Jadi ada satu service, yaitu adalah fulfillment service, yang ternyata butuh waktu lama untuk memproses request. Dan ini misalnya Anda ingat, di demo sebelumnya, sama persis, kita juga ubah ke 30 detik. Dan spoiler alert, kita juga akan masuk ke 30 detik dengan awkward silence ya.
Jadi yang akan saya lakukan adalah saya akan memanggil endpoint ini. Yep, yang ini akan mempublish event-nya itu men-trigger ke order service itu akan publish ke service yang lainnya. Kita udah lihat ya, order service sudah tambah 1. Dan invoice service ternyata mereka udah juga selesai dan kita dapat nambahin 1 proses itu. Sekarang kita menunggu 30 detik untuk fulfillment completed berhasil selesai melakukan processing. Ini lain kali kayaknya jangan 30 detik deh, kelamaan deh. Anyway, udah jadi, kan? Fulfillment completed-nya jadi tambah 1 dan shipping to customer jadi 1. So, sekarang kita coba testingnya untuk lebih ganas ya. Kita akan coba untuk saya pakai ini aja. Sorry. Oke, yang saya akan lakukan adalah saya akan melakukan artillery call ya, artillery call-nya ini untuk untuk kita coba kayak semacam load testing untuk ke endpoint yang ini. Endpoint-nya ini kita coba untuk kasih berapa ya? 1 konkurensi deh, tapi 100 request. Oke. Ya. Kita lihat ini, kita lihat balik lagi. Nah, kita sekarang udah lihat kan. Order service mulai melakukan processing, dia akan publish event, lalu si invoice service juga sudah selesai, dia juga membalikin sebuah eventnya, dan fulfillment completed masih mesti nunggu 30 detik ya sebelum dia berhasil melakukan processing. Sekarang kita lihat fulfillment completed mulai memberikan respons terhadap mereka service-nya sudah selesai. Dan apa key lessons dari sini? Bahwa ternyata dengan mengubah menjadi asynchronous communication dan juga event-driven architecture, kita mendapatkan scalability yang kita nggak dapat dengan melakukan synchronous communication. Ya, jadi ini merupakan sebuah kayak demo untuk mengilustrasikan bahwa eventually bahwa kita juga perlu mengintegrasikan antara synchronous communication dan juga asynchronous communication seperti yang Anda lihat di sini. Antara klien dan order service itu terintegrasi dengan Amazon API Gateway dan ini menggunakan HTTP call. Don't get me wrong, right? Ini belum asynchronous, ini masih synchronous. Sedangkan dari order service ke yang lainnya itu baru mulai digunakan asynchronous communication dan menggunakan pendekatan event-driven architecture dengan menggunakan Amazon Event Bridge. Oke. Oke, sekarang kita balik lagi ke slide. Nah, kita udah lihat gimana caranya si Event Bridge itu bekerja ya. Tapi coba saya jelasin lebih jelas lagi bagaimana semua itu bisa berjalan. Nah, kita misalnya dari kiri ke kanan ya, kita semua itu dimulai dengan event source dan ini dapat berupa kayak salah satu dari service AWS, aplikasi Anda atau aplikasi third party SaaS application. Nah, kayak misalnya contohnya kayak Zendesk, kayak Datadog. Nah, perbedaan yang paling utama adalah ketika Anda menggunakan third party SaaS application, ada resource khusus, kalau misalnya Anda bisa lihat kursor saya, yaitu adalah event source di sini, yang menyediakan logical connection antara sistem partner dan juga account AWS Anda, dan Anda tidak perlu untuk menyediakan dan mengelola cross account IAM. Lalu moving on, di middle part kita melihat adanya event bus, dan ini adalah inti dari event bridge sendiri. Dalam event bus juga sudah ada rules. Rules ini sebenarnya sesimpel matching pattern terhadap event Anda dan mendistribusikan ke service lainnya yang responsible terhadap event seperti Lambda, Kinesis, Step Functions, atau lainnya. Nah, tentang rules, di event bus ini menjadi the heart of how it works. Di sebelah kiri layar, sebelah sini Anda bisa melihat contoh sebuah event. Ini adalah sebuah event untuk menandakan sebuah tiket adalah created, di sini contohnya. Di dalam payload-nya itu kita dapat ada properties department ya dengan value-nya billing. Lalu pertanyaan adalah gimana saya bisa setup rules di dalam Amazon Event Bridge untuk melakukan matching untuk mendapatkan event ini ketika ini dipublish.
Di sebelah kanan kita bisa lihat ada rules-nya. Rules-nya ini merupakan menandakan bahwa semua event dengan detail memiliki property department dan value billing dan fulfillment akan masuk ke rule ini. Ya. Jadi lalu tergantung tuh dari rules-nya itu akan didistribusikan ke target manapun, itu nanti itu akan tergantung terhadap bagaimana event bus-nya itu sudah ada define. Oke, nah partner integration. Saya ini udah sebut tadi sebelumnya, tapi saya cuma ingin mengulangi lagi because I think this is really cool. Bahwa dengan menggunakan Amazon Event Bridge, Anda dapat memperluas event source dan itu tidak terbatas hanya pada pada aplikasi Anda, tapi juga bisa memiliki integrasi ke pihak ketiga. Nah, dengan Event Bridge, Anda dapat dengan mudah mengintegrasikan aplikasi Anda, misalnya dengan Zendesk, Datadog, MongoDB, Sugar CRM, Auth0, Segment, banyak banget deh. Dan personally saya sangat suka dengan integrasi semacam ini karena membuat lebih mudah dan mulus untuk kita sebagai developer untuk subscribe event dari pihak ketiga yang mungkin sudah Anda gunakan dalam sistem Anda. Pada titik ini kita udah tahu bagaimana sistem dari Amazon Event Bridge bekerja ya. Kita punya event source, kita punya event bus, kita punya rules-nya, lalu kita juga punya target. Nah, tentang target itu bisa berupa apa aja, dan apalagi misalnya Anda sudah develop di dalam AWS Cloud, bisa berupa AWS Lambda, Kinesis Data Firehose, Amazon SNS, atau yang tadi kita lihat di demo, itu memasukkan ke aplikasi kita sendiri. Oke? Oke, titik ini kita sudah tahu fondasi-fondasi dalam event-driven architecture dan gimana implementasinya dengan service AWS. Tapi hal berikutnya yang benar-benar perlu kita diskusikan setiap kali kita membahas mengenai event-driven architecture adalah bagaimana Anda dapat mengelola event-event tersebut. Nah, ketika Anda membangun sistem Anda berbasis microservices dengan event-driven architecture, saat aplikasi Anda berkembang, Anda memiliki lebih banyak fitur, lebih banyak service, dan pasti lebih banyak event yang dibuat oleh produser melalui router untuk diproses oleh consumer. Nah, awal-awalnya ketika Anda hanya memiliki beberapa event, you will not get this kind of problem. Kenapa? Karena hanya beberapa event doang. Tapi at the end, Anda akan kewalahan untuk mengetahui event-event tersebut bila Anda tidak aware tentang masalah ini. Karena seiring perjalanan Anda develop sistem Anda lebih saling terhubung melalui berbagai event. Nah, Anda perlu menghabiskan lebih banyak effort untuk menentukan struktur event yang tepat untuk diproduce dan juga menemukan event yang tepat untuk di-consume. Tapi Anda juga mesti tahu strukturnya, kalau enggak aplikasi Anda akan mengeluarkan error karena contohnya kayak properties-nya nggak ada di dalam payload-nya. Sebagai contohnya di sini ada beberapa yang sudah saya list, contohnya kayak order created. Struktur event seperti apa ya? Terus apa bedanya dengan order cancel? Lalu gimana kalau misalnya saya mesti bereaksi ke event-nya itu namanya order refund. Lalu ketika saya udah mendapatkan order refund, apakah ada event yang harus saya kirimkan untuk event selanjutnya? Nah, karena nature-nya bahwa produser yang dipisahkan dari consumer, mereka memiliki otonomi sendiri untuk menentukan event khusus mereka. Nah, dalam komunikasi yang terdecentralized, ini memiliki manajemen struktur event terpusat adalah sebuah ide yang baik. Dan karena itu, Event Bridge memiliki fitur yang dinamakan Schema Registry and Discovery. Nah, Schema Registry di Amazon Event Bridge menyimpan struktur event atau schema di sebuah centralized location. Jadi Anda dapat melakukan schema mapping tersebut dan mengenerate untuk Java, Python, ataupun TypeScript. Hal ini akan memudahkan Anda menggunakan event sebagai objek dalam kode Anda. Nah, yang lebih kerennya lagi adalah schema dari Event Bridge ini dapat diotomatisasi untuk ditambahkan ke registry melalui fitur Schema Discovery. Yang artinya adalah setiap event yang di-push ke Event Bridge dapat secara otomatis di-discover dan di-list semua informasi untuk strukturnya. Oke, sekarang saya mau memberikan like a quick pick tentang bagaimana Amazon Event Bridge bekerja. Oke, ini adalah Amazon Event Bridge ya. Ya, saya di region Singapura. Anda bisa lihat di sebelah kiri ini ada event buses, ada rules, ada archive, ada replace juga. Jadi ada banyak fitur yang belum saya jelaskan. Sebagai contohnya gimana kita melakukan archiving dan juga replace. But that's for another day. Nah, sebagai contohnya event bus, di sini ada beberapa event bus yang saya sudah bentuk sebelumnya. Ternyata ada banyak juga ya. Habis itu kita juga ada rules di sini ya. Nah, rules-nya di sini ada banyak juga.
Saya bisa klik ini, contohnya saya coba untuk ini deh, Lab 2 CM Event Bus. Nah, di sini Anda bisa lihat ada dua rules yang sudah saya define. Pertama adalah order created dan juga fulfillment completed. Ini sesuai dengan demo yang tadi saya tunjukkan. Contohnya kita coba lihat order created. Nah, di order created ini pattern yang sangat paling penting itu adalah event pattern. Di sini ada detail type, ya. Jadi kalau misalnya ada event dengan properties detail type-nya itu value-nya adalah order created, akan dimasukkan dalam rules-nya ini. Lalu rules-nya ini memiliki 3 target. Jadi sebuah rules mereka bisa distribute event-nya itu ke beberapa target, nggak cuma satu. Dan di sini saya semuanya itu akan mentarget ke AWS Lambda. Anda bisa lihat di sini ya. Sini. Ini adalah AWS Lambda. Okay, so we cover event buses and rules. Sekarang yang pengen saya kasih lihat itu contohnya adalah Lab 2 ini. Nah, tadi saya juga sudah sebut skema registry dan juga discovery. Nah, bagaimana itu bekerja adalah Anda perlu untuk melakukan ngeklik dulu di sini adalah start discovery, lalu dia akan mencoba untuk mengambil semua struktur dari event-event yang sudah dipublish ke event busnya ini. Ya. Sekarang saya coba lihat, saya ada beberapa kayaknya ya yang udah kayaknya ada deh. Oh ya, sebelah sini. Nah, ini adalah semua skema yang sudah berhasil di discovery oleh EventBridge. Sebagai contohnya kita buka order service, oke? Nah, kita bisa lihat bahwa ini adalah semuanya ini adalah data dari si event yang sudah diterbitkan oleh ke EventBridge bernama order created. Dan ini saya nggak melakukan secara manual ya, tapi semua itu sudah diotomatisasi oleh skema registry dan juga skema discovery. Terus pentingnya apa? Pentingnya adalah dengan cara kayak begini, Anda nggak perlu repot tuh untuk nanya-nanya atau mungkin mencari dokumentasi, event ini propertinya apa ya, gimana? Terus gimana sih saya bisa dapetin value seperti ini? You just need to go to this console and then Anda bisa melihat semua skema yang sudah di discover oleh EventBridge. Dan serunya lagi, Anda juga bisa download code bindings, ya. Anda bisa pilih Java, TypeScript, atau Python di sebelah sini. Lalu Anda bisa menggunakan kodenya itu untuk langsung ke dalam melakukan integrasi ke aplikasi Anda. Oke, ini kayaknya saya bakal overrun nih ya. Jadi saya akan skip yang bagian ini, orchestration business workflow, karena ini sebenarnya adalah tambahan. Ya, ini saya. Oke. Jadi kita langsung aja ke bagian ini. Ya, jadi dan itulah opini saya tentang event driven architecture. Kalau misalnya apa namanya tadi yang saya belum cover adalah business workflow, itu tuh sebenarnya adalah tambahan terhadap extension dari event driven architecture, di mana Anda juga bisa melakukan integrasi untuk state orchestration dengan AWS Step Functions. Dan tentu aja masih banyak yang masih kita bisa bahas seperti event archiving and replay, saga pattern, asynchronous request reply, hingga event sourcing. Tapi harapan saya di sini adalah di titik ini Anda dapat mengenal seperti apa sih bentuk konkret dari event driven architecture, dan Anda dapat menerapkan event driven architecture di dalam microservices Anda. Nah, semua ini itu untuk membantu Anda membangun sistem yang lebih reliable, resilient, scalable, sehingga Anda dapat terus bereksperimen dan lebih agile untuk meluncurkan inovasi dan memberikan value kepada customer Anda. Nah, buat Anda yang tertarik untuk get your hands dirty dengan coding untuk event-driven architecture dengan AWS, saya udah bikin workshop konten yang bisa Anda akses di GitHub saya. Linknya di screen, tapi nanti saya juga copy and paste aja deh di dalam chat biar lebih gampang. Dan yang serunya lagi, workshop ini juga sudah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia oleh Riza Saputra. Saya coba buka aja di sebelah sini. Di workshop ini ada 3 labs ya. Ada pertama mulai dari lab basic dispatch consume event, lalu ada choreograph microservices, orchestrate microservices, itu yang terakhir yang tentang step functions. Tapi yang seru dari workshop ini adalah ini Anda tidak bisa hanya copy and paste aja untuk bisa mendapatkan sistem yang menyeluruh, tapi Anda akan diajak untuk menyelesaikan sebuah puzzle.
Jadi yang suka puzzle dan Anda suka coding, pasti Anda suka sama workshop ini. Sebagai contohnya, Anda mesti kayak create a function untuk save datanya. Habis itu nanti Anda mesti ngelakuin bikin sebuah kayak objek, ID-nya goes to ID field, dan timestamp goes to a time order service. Oke, jadi kalau misalnya Anda pengen hands-on di workshopnya ini, available for free di GitHub. Dan kalau misalnya Anda mencari translate bahasa Indonesianya, Anda juga bisa buka yang readme-id.md ini. Ini juga sudah ditranslate dengan baik oleh Riza Saputra, jadi Anda bisa lebih gampang memahami event-driven architecture. Oke, baiklah, sekian presentasi dari saya. Sebelumnya jangan lupa ya, sebelum Anda log off, join AWS User Group Indonesia. Ada di sini ada 3 chapter, ada User Group Indonesia, ada PHP Indonesia, dan juga Data and Analytics Indonesia. Link nanti juga akan saya share, dan kalau misalnya Anda memiliki kayak pertanyaan, join aja di Telegram grup ini, banyak banget teman-teman dari komunitas yang bisa bantu. Oke, sekarang kita punya waktu sekitar 5 menit. Maaf ya, Bu Winda. It's okay, Mas. Kita kadang kadang setiap event tuh kadang ada apa kadang waktunya lebih, kadang dia presentasinya kurang dari waktunya. Hal yang biasa, tenang aja. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan ya. Kita udah dapat beberapa sih sebenarnya. Oke, di mana itu ya? Ada yang masukin ke chat juga, ada yang di Q&A sih. Cuma aku baca yang di chat dulu karena dia masuk awal. Sebentar, saya juga dari Anhar, bedanya feature based dengan event driven itu apa? Mungkin gitu kali. Sebentar, saya lagi cari-cari di mana tuh ya? Chat Mas, chat di bawah. Tuh. Oh, ini dia. Oke, gara. Oke. Soalnya ini ternyata kontrolnya di sini. Sebentar ya, gimana sih? Oke, saya lihat nih, bedanya feature based dengan event driven. Jadi, oh iya, nama saya Anhar. Thank you Anhar atas pertanyaannya. Jadi yang paling membedakan ya feature based di sini, kalau misalnya saya nangkep maksudnya Anhar, itu sebenarnya adalah feature based delivery. Jadi kalau misalnya di feature based delivery itu lebih ke software engineering dan bukan architecture. Jadi kalau misalnya di feature based delivery itu kita mendesain, building, testing, dan releasing code-nya itu secara independen dan iteratif. Jadi memang ada beberapa common trait yang sama di-share, tetapi secara spesifik kalau feature based delivery itu lebih ke bagaimana kita melakukan software engineering, sedangkan kalau misalnya si event driven architecture itu ada gimana kita melihat arsitek dari sebuah service-service kita, komponen-komponen kita, mereka dapat berinteraksi berbasiskan event. Oke, semoga itu menjawab ya. Oke. Yang kedua dari Yusuf. Kalau event routernya overload gimana Mas? Apa jadi bottleneck gitu? Good question. Saya dulu mengalami permasalahan seperti itu tuh. Gimana kalau routernya overload? Oke, sip, Anhar. Problemnya adalah kalau overload ya nggak bisa jalan. Pasti jadi bottleneck. Dan itu kenapa cloud computing seperti AWS dan Amazon Event Bridge itu tadi saya di awalnya tuh bilang bahwa itu merupakan sebuah solusi yang sangat cerdas. Kenapa? Karena di titik ini misalnya Anda sebagai developer, tugasnya Anda itu sebenarnya adalah untuk mendeliver aplikasi, bukan mendeliver infrastruktur. Ya kan? Jadi misalnya Anda tanya ke customer Anda, do you care about what kind of event router yang saya pakai? Anda peduli nggak tentang event router yang saya pakai? Antara itu misalnya mau Anda pakai, contohnya pakai RabbitMQ, pakai Kafka, atau pakai EventBridge. They really don't care. Gitu. Mereka cuma pengen dapetin value-nya dari produk yang Anda dapetin. Nah, makanya dari situ saya bilang bahwa jangan mengelola infrastruktur, jangan fokus terhadap infrastruktur. Amazon Event Bridge itu menurut saya solusi yang cukup brilian bagi Anda yang ingin bikin microservice dengan event-driven architecture. Kenapa? Karena itu sebagai elastic buffer. Dan itu fully managed service, jadi mau berapa pun event yang Anda masukin, itu you will have any problem. Tapi yang tadi saya juga sebut sebelumnya, kalau kalau sistem Anda itu memiliki high workload, high throughput dengan low latency, Anda bisa memilih integrasi antara SNS dan juga SQS.
gitu. Tapi kalau EventBridge memang kekuatan utamanya adalah Anda nggak perlu untuk bikin point-to-point integration karena itu semua sudah di-cover oleh EventBridge. Ini rekornya di-share nggak? Ya, pertanyaan dari Pak Arif Budiman. Mohon maaf ya, kayaknya tadi saya bikin semua, memaparkan semua quote-nya. Terima kasih juga Pak Yusuf, semua quote-nya. Jadi ada beberapa info confidential yang kayaknya nggak bisa di-share, gitu. Tapi kalau misalnya mau ada rerun sesinya, saya bersedia untuk ngulang lagi. Tadi aku sempat kepikiran tuh, mungkin Mas Doni bisa punya sesi berikutnya nih, karena tadi masih ada yang belum selesai kan, karena pastinya. Kalau misalnya teman-teman di sini setuju, tolong boleh di komen kali ya. Jadi kita nanti bisa atur waktu lagi next time kapan untuk sesi keduanya gitu. Siap. Lalu satu hal lagi ya. Jadi kok I lost my train of thoughts. Saya juga terbuka untuk bikin workshop. Kalau rekan-rekan di sini pengen pengen datang workshop untuk event driven architecture, jadi saya bisa mandu lebih interaktif. I'm open juga untuk itu, Mbak Winda. Oke, cool. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang di kolom Q&A nih, Mas. Dari Anonymous dia nggak ada namanya. Bagaimana caranya Amazon EventBridge terkait dengan CloudWatch event? Wah, itu kok pertanyaannya kok lucu-lucu banget tuh. Oke, jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya Amazon EventBridge terkait dengan CloudWatch event. Oke, long story short, Amazon EventBridge sebenarnya adalah evolusi dari CloudWatch event. Ya, jadi kalau misalnya Anda sudah menggunakan CloudWatch event dan misalnya tadi Anda ngelihat di code-nya saya jelas-jelas itu nge-instantiate objeknya itu dengan nama events. Jadi itu sebenarnya adalah dari CloudWatch event. Nah, dan untuk kedepannya yang saya rekomendasikan adalah menggunakan Amazon EventBridge karena semua fitur dan juga diperkaya lagi itu lebih cocok kayak misalnya buat microservices lebih cocok buat di Amazon EventBridge dan bukan CloudWatch event gitu. Mungkin itu pertanyaannya ya. Oh, saya ada satu lagi ya. Ini dari Refri. Lumayan panjang nih, Mas. Panjang nih. Ini kayak gini-gini mesti dijawab karena nulisnya aja udah effort. Mau baca aja, Mas Doni? Saya bacain nggak apa-apa ya? Boleh, monggo, Mas. Wah, itu ada yang lucu tuh di chat tuh. Workshop kui itu apa sih? Ayo maksudnya. Yuk. Ayo. Oh, iya. Dibalik, dibalik. Oh, dibalik ya. Oh, ya. Oke, Refri, saya sedang mengembangkan dan meneliti skripsi di bidang IoT Cloud Platform. Oh, berarti ini student nih. Sekaligus mendirikan startup di bidang jasa pengelolaan data IoT untuk para petani atau IOF. Wah, ini berarti student plus entrepreneur. Mantap nih. Arsitektur yang digunakan menggunakan serverless computing. Saya tertarik menerapkan event-driven architecture. Saya menggunakan teknologi serverless di AWS, yaitu AWS Lambda, AWS API Gateway, AWS API Key, AWS CloudFormation, di-trigger dari serverless framework, dan AWS DynamoDB. Mantap. Apakah saya boleh meminta materi dan roadmap untuk pembelajaran mengembangkan arsitektur dengan event-driven? Pada umumnya, sistem IoT platform mendukung real-time communication, tetapi AWS Lambda memiliki batas hanya untuk 15 menit. Oke, apakah memungkinkan membangun real-time data komunikasi dengan event-driven arsitektur dengan AWS Lambda? Oh, tentunya iya. Oke, jadi pertanyaan adalah satu, roadmap pembelajaran. Jadi misalnya Anda buka ke GitHub saya tadi itu yang event-driven architecture workshop, itu saya sebenarnya sudah menata untuk struktur pembelajarannya di situ. Jadi bisa Anda lihat di situ, lebih baiknya saya share aja kali ya di chat ya. Chatnya mana tadi? Mungkin sambil nunggu Mas Doni nge-share ininya. Udah. Oh, udah. Yang masih silakan. Iya, yang masih mau ada pertanyaan boleh langsung ditanya, silakan. Kita masih ada waktu kok. Mungkin kita masih buka 2 atau 3 pertanyaan lagi kalau memungkinkan ya, Mas ya. Jadi kalau tadi saya lanjutin ke topik yang terakhir, mungkin nggak ada pertanyaan lagi ya? Habis nanti. Oke. Jadi itu workshopnya saya untuk event-driven microservices. Kalau misalnya Anda ingin belajar tentang building REST API, saya juga punya workshop yang sama dengan metode yang sama itu di situ. Jadi menurut saya ini sudah saya jalanin beberapa kali dan beberapa feedbacknya bagus sekali. Ini sebenarnya bagusnya bukan buat saya, buat mereka ya. Itu membantu mereka untuk meng-shape perspektifnya mereka dalam berpikir event itu seperti apa.
Oke, pertanyaan kedua adalah, pada umumnya, sistem IoT platform mendukung real-time communication, tetapi AWS Lambda memiliki batas hanya untuk 15 menit. Oke, dan oke, kuncinya di situ tuh sebenarnya bukan Lambda ya. Jadi Lambda itu sebagai computing process. Dan untuk real-time communication-nya itu sebenarnya ada namanya WebSocket communication. Jadi kalau misalnya kita membangun sebuah API, itu ada HTTP API biasa, ada REST API biasa, tetapi yang paling seru itu adalah namanya WebSocket. Nah, WebSocket itu kayak full duplex ya antara client sama server. Jadi klien bisa send message ke server, dan server juga bisa return response back ke klien tanpa diminta. Jadi itu full duplex. Itu kenapa itu kayak bidirectional. Dan jadi kuncinya adalah WebSocket, bukan untuk lambdanya itu. Dan yang bisa Anda lakukan adalah Anda bisa menggunakan Amazon API Gateway untuk implementasi WebSocket. Saya juga udah pernah dulu untuk melakukan concurrency 1000 request, 100 concurrency, everything went well, have no issue dengan infrastrukturnya, so it's good. Dan yang misalnya Anda ingat tadi demonya yang ini nih, yang tadi ada dashboard-nya, ya. Oh, saya belum share ya. Sebentar ya. Aduh, share mana ya? Oh, ini dia. Ini dia nih. Sip. Nih, bisa lihat ya? Sharing ininya? Kelihatan, Mas? Kelihatan ya? Ini ya, si event driven demo ini. Iya, betul. Oke. Nah, ini sebenarnya saya bangun dengan WebSocket. Jadi kalau misalnya saya klik di sini ini ya, semua service-nya itu akan akan connected dengan WebSocket dan nanti akan ngirim ke klien ini, yaitu adalah localhost saya. Gitu. Jadi mungkin yang Anda cari keyword-nya itu sendiri adalah WebSocket communication, dan yang sudah saya bikin di sini saya coba kasih tahu aja deh. Mbak Winda, maaf ya nggak bisa di-share ya ini videonya ya. It's okay, Mas, nggak apa-apa. Iya. Soalnya kalau demo banyak banget nih info-info lucu-lucu. Nggak apa-apa, Mas. Oke, jadi di sini saya bisa lihat, ini ada WebSocket. Ya. Anda bisa lihat ini adalah WebSocket di mana Anda bisa langsung integrasi sendiri dengan Amazon API Gateway. Ada beberapa route key-nya. That's for another story. Long story short, yes you can build with WebSocket integrasi dengan AWS Lambda. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Belum ada yang masuk. Cuma di sini ada yang tertarik lagi nih untuk workshop. Ini mesti dijadiin nih, Mas, workshopnya. Oh, oke. Jadi kalau misalnya sekarang juga bisa. Jadi Anda udah punya akun AWS belum semuanya? Langsung aja ya. Langsung. Kalau saya mah senang-senang aja. Iya, tapi saya memang biasanya tuh nge-cover buat ASEAN, dan saya belum pernah sih buat Indo. Tapi saya dengan senang hati sih kalau misalnya bisa sharing dengan kalian semua. Punya. Oke, ini ada pertanyaan bukan dari? Bukan. Punya kantor. Bukan. Oh, punya kantor. Wah. Sebenarnya kalau punya kantor nggak apa-apa sih, tapi nanti saya akan memberi. Jadi intinya adalah di workshop saya itu saya lebih prefer Anda menggunakan account AWS Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda akan lebih mudah untuk melanjutkannya di lain waktu. Nanti saya akan sediakan kayak credits ya, tapi buat Anda yang memenang beberapa award. Jadi biasanya kalau saya workshop ada beberapa award. Ada yang paling chatty lah, ada yang paling suka nanya lah, ada yang paling suka bantu. Whatever goes my mind deh. Jadi kalau misalnya ada ide di workshop, baru saya ada award-nya, saya langsung kasih credits. Oke. Gitu. Ada pertanyaan lagi teman-teman buat Mas Doni? Ini kalau misalnya offline seru banget ya. Iya, makanya nih. Iya. Mas, udah hampir 2 tahun loh kita online begini kan. Kangen banget event onsite. Iya, kangen. Tapi ya antara kesehatan atau ilmu ya, saya mending kayak gitu, tahu kesehatan dulu. Aja lah udah ya. Iya lah. Dan kalau saya juga masih bisa berinteraksi dengan kalian, itu juga udah senang sih. Betul. Ada pertanyaan? Ada lagi satu masuk ya. Ketika kita sudah menggunakan WebSocket yang kita build sendiri, kalau kita migrasi ke AWS API Gateway, apakah banyak perubahan yang akan kita lakukan? I would say depends. Jadi kadang kalau misalnya yang saya lihat ya, dulu saya pakai
Meteor, saya juga pakai beberapa libraries dari Go-nya juga yang mereka juga ada fungsi itu WebSocket. Permasalahannya ketika kita bangun itu sendiri ataupun kita mengadopsi kayak beberapa open source framework adalah that's definitely different implementation. Itu satu hal. Bahkan ketika Anda misalnya Anda pakai Meteor.js pindah ke Go WebSocket, pasti juga ada perubahan yang sangat signifikan. Jadi what I should say that's something yang memang nggak bisa dihindari, bahwa memang ada perubahan yang harus kita lakukan. Masalah banyaknya atau enggak, tergantung ya. Tergantung seberapa kompleks route key-nya, tergantung seberapa kompleks interface dari WebSocket-nya Anda untuk berinteraksi dengan klien, gitu. Jadi saya di titik ini nggak bisa jawab karena saya nggak tahu bentuk kompleksnya sistem Anda. Semoga menjawab ya, Devri. Oke. Masih ada lagi teman-teman yang mau tanya sama Ada. Mas Doni? Tunggu nih, kayaknya ada lagi nih. Kalau Hmm. ingin menjadi seperti Mas Doni sebagai senior dev Gimana tuh ya? advocate di AWS, apa yang harus dipersiapkan, Mas? Makasih. Oh, kalau ingin menjadi seperti Mas Doni sebagai developer advocate ya, apa yang harus dipersiapkan? Pertama, rambutnya harus panjang. Biar eye catchy ya. Bukan ikan. Orangnya gitu. Kalau sini saya dari dulu memang nggak pernah rambutnya pendek aja sih, memang lebih suka ya rambutnya agak panjang aja. Oke, joke aside, yang harus disiapin sebenarnya adalah bahwa mesti lebih sharing banyak tentang cloud, mungkin tentang cloud juga, tentang development. Jadi perjalanan saya dulu itu malah jadi ngasih tahu bio saya malah. Intinya adalah semakin banyak knowledge yang Anda sharing ke teman-teman atau ke komunitas, nanti akan semakin banyak ilmu yang juga Anda terima. Itu bisa berupa seperti pertanyaan seperti ini. Kayak tadi ngomongin WebSocket, langsung on the way, manjangin rambut, mantap. Habis itu bisa tahu tentang CloudWatch, events gitu. Jadi salah satu yang saya lihat dari banyak developer itu, nggak cuma di Indonesia sih, itu bahwa mereka itu kadang ngerasa agak inferior kalau misalnya tentang sharing, apalagi ke Joy di Meetup di Scale Jakarta ini. Malah menurut saya lebih bagus untuk sharing knowledge-nya. Kenapa? Karena dengan membuka perspektif seperti itu membuka perspektif Anda secara overall. Jadi Anda akan lebih banyak input yang bisa Anda terima dari pertanyaan. Ya, itu satu. Yang kedua, banyak lakukan eksperimen, banyak terjun ke project-project. Project-project saya dulu mulai dari banking, telco, sampai startup gitu. Jadi terus satu lagi mungkin yang paling penting itu menurut saya adalah jangan lupa untuk menulis gitu. Menulisnya itu mungkin bukan berupa sebuah blog. Bisa kalau bisa berupa sebuah blog, tapi juga paling penting itu nulis untuk pengetahuan Anda sendiri. Gitu. Kenapa? Karena menulis itu merupakan sebuah soft skill yang sangat saya senang saya bisa milikin. Bukan dimilikin, saya sekarang masih belajar sih. Kenapa? Karena itu membantu saya untuk lebih terstruktur pikirannya. Gitu. Jadi belajarlah nulis, sharinglah ke komunitas, dan lakuin banyak eksperimen dan project. Semoga menjawab, Anonymous. Oke. Semoga puas dengan jawabannya ya. Betul. Ya, langsung panjangin rambut sekarang. Jangan lupa manjangin rambut. Oke. Masih ada pertanyaan lagi buat Mas Doni? Rambutnya itu seperti Samson. Jadi tidak boleh dipotong, sebab di situ letak kesaktiannya. Kalau Samson kan bulu ketek, kalau Mas Doni berarti beneran. Mbak Winda agak bebas ngomongnya, soalnya recordingnya ini nggak bakal di-share. Mantap. Aduh, oke. Untuk siap. absennya sudah ada linknya kah, Mas? Absen? Absen. Dari Anonymous. Mungkin boleh dijelasin lagi kali ya, absennya ini maksudnya gimana? Jadi jangan lupa ya untuk absensi, kalau nggak nanti Anda akan saya coret dari SKS-nya Anda ini. Ini malah jadikan dosen. Ayo, kita masih tunggu. Absen apa ya? Saya tadi ada absen. Nggak ada sih, kayaknya nggak ada absen. Mungkin autocorrect kali ya? Paling. Berapa SKS? Sesi ini 3 SKS. Lumayan juga. Saya jadi ingat dulu, saya juga dulu kan sempat jadi dosen di UI ya.
Jadi saya teringat kata SKS itu langsung teringat Depok. Ingat SKS langsung kayak maknyes sih sebenarnya. Manjes tuh ya. Gitu, aduh. Oke, masih ada lagi? Oh, bagaimana jika kita ingin menggunakan event bridge dengan low latency seperti SNS? Oke, jadi seperti ini. Use case-nya itu kalau misalnya ngomongin low latency itu benar-benar kayak down to milliseconds ya. Jadi kita nggak ngomongin seconds, tapi down to milliseconds. Di mana ketika saya melakukan benchmark untuk event bridge, you're going to be really good kalau misalnya pakai event bridge. Gitu. Jadi tapi kalau misalnya untuk kayak benar-benar low latency itu Anda bisa pakai SNS dan SQS. Tapi ada trade-off-nya bahwa Anda mesti bikin point-to-point integration. Jadi gitu. Jadi untuk menggunakan event bridge dengan low latency, sepertinya ini adalah sebuah pilihan ya, di mana Anda mesti milih antara Amazon Event Bridge atau Amazon SQS dan Amazon SNS. Saran saya, pertama kali cobalah pakai event bridge. Kenapa? Karena that's low hanging fruit. That's so easy to implement. Seperti yang Anda lihat di demo saya, tinggal integrasi dengan Python dengan objeknya, and then you good to go. Anda bisa publish event, Anda bisa consume event. Apalagi kalau pakai Lambda. Nah, tapi kalau misalnya Anda merasa ini kurang nih, ini harusnya lebih cepat nih, that's the moment that you need to migrate to SNS dan SQS. Itu menurut saya adalah jangan kebaliknya, jangan yang susah dulu baru yang gampang. Kalau ada yang lebih gampang, kenapa harus yang lebih susah? Gitu. Semoga menjawab ya, Andi. Semoga terjawab, Mas Andi. Oke, ini yang absen belum? Wow, keren, ada kaosnya, Mas. Nah, ini dia nih. Kalau misalnya saya di sana tuh ya, kalau offline harusnya saya bisa kirim, bisa bagi-bagi kaos. Oh, kalau misalnya kaos kita coba nanya aja ke Mbak Dila. Mbak Dila, coba. Boleh. Siapa yang mau kaos? Saya dong, saya juga lama banyak kan nggak pernah dapat kaos AWS. Udah 2,5 tahun. Di Singapura sih. Iya. Monggo yang mau kaos ya, tinggal di chat aja. Atau kalau enggak di DM aja di Blog 71 Bandung atau Blog 71 Yogyakarta. Boleh tuh. Mau, langsung caps lock mau ya? Iya, sama. Saya Mbak Dila, iya. Saya nggak tahu nih, DM dulu, add dulu, DM dulu. Mbak Dila gimana kalau kita japrian aja di WhatsApp ya? Boleh, siap. Banyak stok kaos, satu kardus tuh, banyak harus dihabisin malah. Kalau nggak habis saya dimarahin sama Mas Petra. Oke, masih ada lagi yang mau tanya? Tapi nanti kalau misalnya udah dapat kaos, jangan tiba-tiba saya lihat ada di Tokped ya. Jual lagi. Bukan dong. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa selesaiin dulu sesi hari ini ya Mas Doni. Kalau misalnya memang ada yang tertarik untuk workshop atau untuk sesi selanjutnya dari hari ini, tunggu di info ke kita, boleh? I think we lost you, Mbak Winda. Tiba-tiba suaranya hilang, Mbak Winda. Oke, ya udah saya take over deh kalau gitu. Mas Doni, terima kasih banyak ya sesinya. Terima kasih banyak banget, Nabila. Terima kasih juga ke teman-teman. Pertanyaannya keren-keren semua. Ini udah levelnya udah advance banget nih, saya nggak bisa ngikutin. Oke, semoga lebih cepat lagi kita ada sesi-sesi selanjutnya ya. Mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi, ada sesi yang lain juga sama Mas Doni juga, sama Mbak Winda juga. Thank you very much everyone for joining in this event. And then, have a good week. Stay safe, guys. See you next time. Bye-bye. Indonesia is home to the largest economy in Southeast Asia and also the birthplace of the fastest growing tech startup players in its region, if not the world. Committed to fostering the next generation of tech and innovation startups, Innovation Factory aims to be the tech and innovation hub in Indonesia, empowering local founders to solve real local problems through our 6 innovation initiatives. We provide the space for future key tech players to meet, collaborate, and scale together as to build and nurture the tech startup ecosystem. In 2017, IF partners with NUS Enterprise to launch Blog 71 Jakarta, an ecosystem builder and global connector for early-stage startup in Indonesia. Then further expanding our presence in Indonesia, we opened Blog 71 Bandung and Blog 71 Yogyakarta in the following year. In
In 2019, we have recently launched Innovation Factory at Wisma 46 as the space for growth stage startups to grow. Embodying the spirits of entrepreneurial journey, our space empowers its local ecosystem through its mentoring programs, growth initiatives, access to funding, and exclusive networking opportunities. Innovation Factory is also proud to have hosted innovation challenges, hackathons, business matching, market access programs, and tech events in Indonesia. Since 2017, we have accumulated around 40,000 community members within our 10,000 square meters of space. 190 plus startup residents on a rolling basis in our 4 locations, with 3,000 startup members, which translates to more than 1,500 jobs created, and also 700 plus tech events and activities hosted. Innovation Factory is present globally through our Block 71 network in Singapore, San Francisco, Suzhou, Saigon, also through our representatives in Thailand and Vietnam. Innovation Factory also partners with global and local corporations, government bodies, and international and domestic organizations.